Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aferi Wahyu Pratiwi, kelas S19D, NIM S19777. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan diri dosen Ibu Marsila. Di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku atau masalah atau cerita atau pokoknya aku pernah berantem sama teman aku waktu aku SMP. Aku punya sahabat yaitu namanya Melvia. Dia tuh sahabat deket aku, teman curhat aku, kemana-mana bareng dia, mau makan bareng dia, kamar mandi bareng dia, satu tempat sama dia, sampai guru-guru pun bilang kalau kita kembar, padahal kan sama sekali gak mirip. Terus satu organisasi bareng, mau main bareng, padahal rumah dia itu jauh sama aku, jauh banget. Terus waktu kita ke kelas 3 SMP, sama guru kita dipisah kelasnya. Soalnya katanya aku sama dia bikin ribut di kelas, saking akrabnya. Gak tahu sih itu gurunya mungkin iri atau apa, gak tahu. Kita dipisah, dia tetap di kelas itu dan aku dipindah ke kelas lain. Dan mulai sejak itu kita agak renggang, jarang komunikasi. Saat itu masih zaman-zamannya BBM kalau nggak salah. Kita jarang-jarang komunikasi. Terus kita mulai komunikasi lagi, deket lagi, main bareng lagi. Cuma bedanya kita udah beda kelas. Dia di kelas lantai 2 dan aku di kelas lantai dasar kalau nggak salah, itu lantai 1. Tapi ya sahabatannya udah agak beda. Mungkin ya karena kita udah beda kelas. Tapi aku mulai bersosialisasi atau gabung sama teman-teman satu kelas aku. Dan di situ Melvia atau sahabat aku tadi suka sama teman aku satu kelas, namanya Ramadan. Aku sebagai sahabatnya Melvia mencoba untuk mendekatkan mereka. Deket dan dia dan mereka mulai jadian. Dan tapi jadiannya nggak berlangsung lama sih. Udah jadian, aku saat itu juga nggak punya pacar. Soalnya aku udah emang nggak mau pacaran. Kalau misalnya Melvia mau ngasih apa-apa ke Ramadan pasti lewat aku. Kalau Ramadan mau ngasih apa-apa ke Melvia pasti lewat aku. Dan saat itu mungkin gara-gara kita beda kelas, Melvia itu punya teman lagi. Temen ya nggak tahu deket apa enggak, tapi Melvia punya teman lagi. Mungkin temennya itu ini mulai masuk masalah. Mungkin temennya itu nggak suka sama aku atau gimana, dan temennya itu mengadu domba aku sama Melvia. Katanya aku deket sama Ramadan, aku ngerebut Melvia dari Ramadan atau gimana, nggak tahu. Sampai aku berantem besar sama Melvia. Aku mencoba untuk bilang ke Ramadan, untuk bilang ke Melvia, untuk menjelasin yang sebenarnya terjadi sama kita. Tapi Melvianya tetap nggak percaya sama Ramadan. Ngiranya Ramadan belain aku. Ya sedih sih. Sahabat aku
udah 1 tahun 2 tahun bersama, tapi dia nggak percaya sama aku dan dia milih percaya sama orang lain. Saya tuh sedih banget. Kan kelas 3 SMA, kelas 3 SMP tuh udah ditambah nanti triot, ujian-ujian, tambah masalah sama sahabat, tuh kan pusing banget. Lalu kita masih berantem sampai kalau ketemu aja dia buang muka sama aku. Aku sedih banget, sedih kayak kehilangan pacar sih, tapi nggak tahu, kayaknya lebih parah, kayak berasa jiwa aku ada yang berkurang gitu ya. Terus waktu itu kita doa bersama, dikumpulin di musola masjid. Kita berdoa bersama, waktu itu mau ujian nasional kalau nggak triot, kalau nggak ujian sekolah. Aku sih udah agak lupa. Dan di situ kita berdoa bersama. Aku tempatnya di belakang, Melvia di depan. Dan saat itu, saat doa bersama, guru meminta untuk kita saling minta maaf ke teman. Pada saat itu aku memberanikan diri untuk minta maaf ke Melvia. Aku meluk dia dari belakang. Terus bilang, Mel, maafin aku ya. Aku sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa sama Ramadan. Dan aku disitu jelasin panjang lebar sampai aku nangis, bener-bener nangis itu. Sama dia juga minta maaf sama aku. Dan sejak itu kita sudah mulai baikan lagi. Mungkin karena egoisan kita untuk saling meminta maaf aja sih intinya. Seharusnya sebelum itu aku udah bilang minta maaf dulu sama Melvia, seharusnya. Tapi salahnya aku nggak mencoba untuk menjelaskan ke Melvia sendiri. Ya intinya kita sama-sama egois dan nggak mau saling minta maaf. Gimana ya, keegoisan kita lebih besar. Oh ya, gengsi, kita sama-sama gengsi untuk saling minta maaf, intinya itu. Dan mulai saat itu kita mulai akur kembali dan menjadi sahabat kembali sampai sekarang. Aku bangga sekali punya sahabat kayak dia. Walaupun sekarang pisah jauh. Dia di Jatipuro, aku di Tawangmangu, di LDRan. Tapi kadang dia suka nginep di rumahku. Aku kangen sama dia. Love you Melvia. Pelajaran yang dapat dipetik yaitu apa ya? Seharusnya bukan nyalahin sih. Seharusnya sahabat itu lebih penting daripada pacar. Jangan sampai persahabatan kita itu hancur cuma gara-gara satu cowok. Itu nggak efektif banget dan sangat-sangat merugikan. Begitu. Dan semoga persahabatanku sama Melvia sampai kita tua, nanti kita akan kenalin anak-anak kita. Nah, ini sahabat mama dari dulu. Pokoknya untuk Melvia, terima kasih udah mau jadi sahabatku selama ini.
maafkan aku kalau selama aku jadi sahabatmu masih banyak kekurangan. Tapi aku sayang sama kamu, Mel. Jangan sampai persahabatan kita hancur lagi cuma gara-gara salah paham, gara-gara cowok, gara-gara apapun. Gak saling percaya. Udah, sampai di sini cerita aku yang membosankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.